teman-teman, masih tentang persiapan UTBK 2021. Khususnya untuk matematika, kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Simak dan tonton sampai habis ya. Oke, kita langsung bahas di soal yang nomor 1 tentang fungsi kuadrat. Di sini ada fungsi kuadrat yang mempunyai nilai maksimumnya 1. Lalu 27A kuadrat min 9A itu berapa? Nah, di sini kalian harus ingat nih ya, kalau nilai maksimum atau minimum suatu fungsi diperoleh ketika X-nya ini min B per 2A. Nah, berarti apa? Kita cari min B per 2A-nya. Nah, di sini fungsi itu A-nya berapa nih? Untuk A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Kalau untuk A, kalian bisa lihat di fungsi ini A-nya 2A ya, B-nya negatif 4, C-nya 3A. Nah, lalu di sini untuk min B per 2A, tinggal kalian masukkan saja B-nya negatif 4, A-nya 2A. Nah, ini kan min ketemu min positif ya, jadi 4. Di bawah juga ada 4, karena 2 kali 2 juga 4, sehingga bisa dicoret aja. Sehingga menghasilkan 1 per A. Nah, X yang kita dapatkan ini ya tinggal kalian masukkan aja ke fungsinya nih, karena nilai maksimumnya kan 1 ya. Nah, berarti X-nya di sini kita ubah jadi 1 per A. Ya, kalau sudah sekarang 1 per A kuadrat, ini berapa nih 1 per A kuadrat? 1 per A kuadrat ya. Oke, sekarang 2A per A kuadrat ini kan bisa kita sederhanakan jadi A ya. Nah, sehingga kita dapatkan 2 per A min 4 per A plus 3A sama dengan 1. Supaya lebih mudah, kalian bisa kalikan dengan A. Sehingga didapat 2 min 4 ditambah 3A kuadrat sama dengan A. Nah, A-nya saya pindah ke ruas kiri ya, dan 2 min 4 ini kan min 2 ya. Sehingga kita dapatkan 3A kuadrat min A min 2 sama dengan 0. Tinggal faktorkan aja, didapat A sama dengan ya min 2 per 3 ya, atau A-nya sama dengan 1. Nah, A-nya kan 2 ya, tapi yang ditanya 27A kuadrat min 9A. Oke, kita coba satu-satu ya. Kalau A-nya ini min 2 per 3. Nah, tinggal kita masukkan aja min 2 per 3 dikuadratkan 4 per 9. Nah, ini 27 bagi 9, 3 ya. 3 kali 4 kan 12. Lalu dan min ketemu min positif. 9 bagi 3 kali 2, 6 ya. Jumlahkan 18. Nah, sekarang kalau A-nya 1. Kalau A-nya 1 berarti apa? A-nya kita ubah 1 ya. Berarti 27 dikurangi 9. 27 dikurangi 9 ya 18. Jawabannya adalah yang E. Lanjut lagi di sini. Oke, ada nomor 2 ya. Puncak grafik fungsi ini sama dengan yang Y sama dengan X kuadrat min 2A X plus 4. Nilai P plus Q ini berapa? Oke, sekarang kalian harus ingat di sini ada puncak ya, puncak grafik. Puncak grafik fungsi harus kalian ingat adalah apa ya? Di sini min B per 2A, ini min D per 4A ya, harus kalian ingat. Di sini ada fungsi yang pertama ya, di sini A-nya P, B-nya min Q, C-nya negatif 1. Lalu ada grafik Y di sini ya, A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 4. Nah, karena titik puncaknya sama, ya pasti koordinat X sama Y-nya sama dong. Nah, sekarang kita cari koordinat X-nya, min B per 2A ya. B-nya, A-nya P. Oke, sekarang kalau yang sebelah sini nih, B-nya min 2, A-nya 1. Nah, sekarang di sini 2 bisa kita coret, min ketemu min plus ya, jadi Q per P, ini min ketemu juga plus, jadi 2 per 1. Kali silang didapat Q sama dengan 2P. Nah, sekarang kalau titik koordinat yang Y nih, karena puncaknya sama, yang Y ingat ya untuk D ini determinan, yaitu apa? Berarti apa? Min B kuadrat min 4AC ya. Nah, tinggal masukkan aja tiap masing-masing. Yang ini ya, A-nya sama C-nya berapa. Ini juga A, B, C kalian masukkan di sini. Nah, kalau sudah kalian masukkan semua A, B, C-nya, sekarang tinggal dihitung nih ya, tinggal dihitung
Sekarang kita hitung yang ini nih. Ini bisa kita sederhanakan ya biar lebih sederhana. Nah, ini kan Q kuadrat ya. Ini min ketemu min plus ya. Kalau ini 4 kurangi 16 min 12 ya. Jadi hasilnya positif 12. Kali silang dapat 12P. Oke, dapat 12P. Nah, sekarang di sini ya, di sini kalian bisa lihat nih. Ini ada Q ya, di mana Q sudah kita dapatkan. Q-nya ini apa nih? 2P ya. Q-nya sudah kita dapatkan 2P. Oke, bisa kita ganti Q-nya jadi 2P kuadrat. Nah, jadi berapa nih? Min 4P kuadrat ya. Nah, sekarang di sini ada min 4P sama min 12 sama dengan 12P ya. 12P pindah ke ruas kiri kan jadi min 16 ya. Lalu tinggal faktorkan aja nih. Didapat berapa? Nah, ini kan min 4P sama dengan 0, berarti P-nya 0. Lalu satunya P-nya negatif 4. Kita cek untuk P sama dengan 0. Nah, untuk P sama dengan 0 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau P-nya 0 nih, kan otomatis di sini Q-nya 0 dong. Dan kalau kita masukkan ke fungsi yang di soal ini, kalau P-nya 0, Q-nya 0. Nah, ini kan nggak memenuhi ya, jadi Y sama dengan 1, sehingga P sama dengan 0 tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi hanya yang P sama dengan negatif 4. Nah, oke, sekarang kita tinggal cari Q nih. Q-nya 2P ya, berarti 2 kali negatif 4 didapat negatif 8. Nah, berarti P ditambah Q negatif 4 ditambah negatif 8. Ya, jawabannya adalah yang mana nih ya? Yang A ya, negatif 12. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 3. Di sini ada garis Y sama dengan X plus N akan menyinggung parabola Y ya. Jika N sama dengan apa? Harus kalian ingat di sini kalau ada fungsi ya. Grafik fungsi kalau berpotongan ini D-nya lebih dari 0, kalau bersinggungan D-nya sama dengan 0, dan kalau tidak berpotongan dan tidak bersinggungan ini D-nya kurang dari 0, dan gambarnya seperti ini. Nah, karena bersinggungan berarti D-nya sama dengan 0 dong ya. Nah, sekarang masing-masing Y ini kita sama dengankan dulu. X-nya kita pindah ruas, N-nya juga kita pindah ruas, didapat seperti ini ya. Kalau sudah kita pindah ruas, sekarang tinggal menentukan apa nih? Ya, A-nya ya, A-nya 2, untuk B-nya 2, untuk C-nya berapa nih? C-nya min 5, min N. Tinggal cari apa? Ya, determinan ya, ingat determinan. Karena bersinggungan berarti D-nya sama dengan 0, dan determinan itu B kuadrat min 4AC. B kuadratnya ini 2 kuadrat min 4, A-nya 2, C-nya min 5, min N. Oke, sekarang kita hitung nih, ini min ketemu min ya, jadi plus 40, min 8 kali min N jadi plus juga. 44 pindah ruas kan negatif, jadi N-nya min 55, min 5,5, D jawabannya. Oke, baik, langsung lanjut ke nomor 4, ada grafik fungsi ya. Mempunyai titik puncak, koordinatnya 8,4 dan memotong sumbu X negatif. Kalau diilustrasikan seperti ini nih, puncaknya 8,4 dan memotong sumbu X negatif ya kan. Nah, di sini kan memotong sumbu X-nya negatif sebelah sana kan. Nah, sekarang kalau terbuka ke atas nih, kalau terbuka ke atas ingat ya, A-nya lebih dari 0. Kalau terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Nah, kalau di ini ya diilustrasikan kira-kira kan berarti karena terbuka ke bawah A-nya kurang dari 0 ya. Lalu pada grafik kalau memotong sumbu Y positif maka C-nya lebih dari 0. Nah, ini nih berarti memotong sumbu Y ya. Bisa kalian lihat di sini memotong sumbu Y positif ya. Nah, kalau memotong sumbu Y negatif ya C-nya kurang dari 0. Nah, sekarang dapat kita simpulkan karena ini terbuka ke bawah ya berarti A-nya kurang dari 0 ya. Karena di sini terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Dan untuk C lebih dari 0 karena memotong sumbu Y positif nih detik ini ya, Y-nya positif. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk B? Nah, ini kita pakai simetri ya. Simetri apa nih? Kan simetrinya di X-nya 8 ya, dan ini min B per 2A.
Nah, sekarang B-nya kan min B ya. Kalau A-nya kan kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 di sini berarti negatif ya. Karena di sini sudah kita dapatkan dia terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Sehingga ini bisa kita kali silang, didapat B-nya min ketemuin positif ya. Jadi B-nya positif. Jadi B-nya lebih dari 0. Nah, karena A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, C-nya lebih dari 0. Jadi apa nih? Yang E ya, ini A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, C-nya lebih dari 0. Oke, jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 5, ada akar-akar ya. Oke, diminta menentukan A dikurangi B. Dan A dan B akar-akar persamaan. Nah, sekarang di sini kalian harus ingat lagi tentang persamaan kuadrat ya. Untuk persamaan kuadrat. Nah, misalkan kalau ada A dan B akar-akar persamaannya ya. A plus B ini apa nih? Masih ingat apa enggak? Ya, min B per A ya. Karena A tambah B itu nanti dalam kalau akar-akar itu dijumlahkan ya, kalau akar-akar itu dijumlahkan ini min B per A. Kalau akar-akar dikalikan ini C per A ya, ini harus kalian ingat atau bisa kalian singkat nih dari atas ke bawah, baca biar lebih mudah. Nah, sekarang di soal ini ya ada X kuadrat min 13AX plus P plus 13 sama dengan 0. Nah, untuk A-nya sendiri apa nih untuk A-nya sendiri? A-nya 1 ya, untuk A-nya 1 koefisien X kuadrat ini yang A. Kalau yang B ini yang B-nya berarti min 13A ya, yang B-nya. Lalu kalau yang C-nya ini P plus 13. Nah, sekarang kita cari kalau akar-akar itu dijumlahkan ya. Kalau akar-akar itu dijumlahkan, ingat min B per A. Berarti apa di sini? Nah, di sini berarti apa? Min ketemu min plus ya. Jadi 13A. Kalau akar-akar persamaan kuadrat itu dijumlahkan. Nah, sekarang kalau akar-akar itu dikalikan ya. Kalau akar-akar itu dikalikan, ini kan C per A, sehingga P plus 13 ya dibagi 1 didapat ya P plus 13 untuk akar-akarnya kalau akarnya dikalikan. Nah, sekarang di sini ada P plus 2B sama dengan min 25 ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat nih di sini untuk yang B-nya. Yang B di sini ya, yang B di sini bisa sama dengan kan ini ya, A plus B sama dengan 13A. Berarti kan B-nya, A-nya pindah sini kan min ya, jadi B-nya 12A. Sehingga bisa B-nya kita ganti jadi 12A, didapat dari sini ya, karena B-nya 12A. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja P plus 24A sama dengan negatif 25 ya. Oke, ini bisa P-nya sama dengan ini ya. Nah, sekarang kalian lihat nih di sini ya. Kita lihat di persamaan B sama dengan 12A sama yang A kali B sama dengan P plus 13. Nah, di sini untuk A kali B sama dengan P plus 13 ya. Untuk B-nya sendiri ya, untuk B-nya sendiri kan tadi sudah kita dapatkan 12A ya. Dan untuk P-nya didapat min 25, min 24A. Nah, nanti tambah 13. Ini dapat seperti ini. Nah, kalau sudah kita pindah ruas nih. Kita pindah ruas semuanya ya. Yang min jadi plus, yang plus jadi min. Nah, ini min 13 tambah 25. Berapa? 12 ya. Oke, kalau sudah biar lebih sederhana dibagi 12 didapat A kuadrat plus 2A plus 1 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan, didapat berapa? A-nya negatif 1. Nah, sekarang kalau A-nya negatif 1, nah bisa dilihat di sini. B-nya itu kan 12A. Nah, berarti untuk B sendiri ya, B sendiri ini negatif 12. Oke, kita tuliskan negatif 12 sehingga A kita kurangi sama B nih.
A kita kurangi sama B. Min ketemu min jadi plus sehingga didapat 11 ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang nomor 6. Diberikan persamaan kuadrat ya, satu akarnya merupakan kelipatan 4 dari akar lain. Maka A, B, C memenuhi hubungan apa? Oke, di sini ada persamaan kuadrat ya, X kuadrat plus BX plus C. Misalkan akar-akarnya P sama Q nih, di mana salah satu akarnya merupakan kelipatan 4 dari akar lainnya, sehingga kita misalkan P sama dengan 4Q ya, karena satu akarnya merupakan kelipatan 4 dari akar lainnya. Dan harus kalian ingat lagi min baca tadi ya, kalau dijumlahkan kan min ba atau min B per A, kalau dikalikan C atau bisa baca dari atas min baca. Nah sekarang kalau P plus Q dijumlahkan ya, ini kan berarti dapat min B per A ya. Nah, di sini untuk P sendiri kan 4Q. Nah, di sini untuk P sendiri 4Q. Sehingga 4Q ditambah Q, 5Q, ini min B per A. Nah, berarti Q-nya berapa nih? Jadi dibagi 5 ya, sehingga didapat min B per 5A. Ini untuk persamaan pertama. Sekarang kalau akar-akar itu kita kali nih C per A. P-nya kita ubah juga ke 4Q ya. Nah sekarang 4Q sudah kita ubah, ini C per A. Nah 4Q kuadrat ya sama dengan C per A. Nah sekarang untuk Q sendiri tadi sudah kita hitung dan sudah kita dapatkan ya sebelumnya, yaitu min B per 5A. Nah sekarang tinggal kita kuadratkan, kita sama dengankan C per A. Nah didapat berapa nih? Ya B kuadrat per 25A kuadrat. Yang ini lalu C per A. Nah sekarang didapat lagi 4B kuadrat per 25A kuadrat C per A. A-nya bisa kita sederhanakan, di sini berarti dapat A ya. Nah tinggal kalian silang aja nih, 4B kuadrat sama dengan 25 kali AC ya, kali silang. Oke, 4B kuadrat sama dengan 25AC. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut lagi ke soal yang nomor 7. Ada garis Y sama dengan 2X plus K motong parabola Y sama dengan X kuadrat min X plus 3. Oke, sekarang kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu 7, maka nilai K ini berapa? Nah, jadi di sini ada garis ya, garis 2X plus K motong parabola ya, motong parabola X kuadrat min X ditambah 3. Nah, sekarang kita sama dengan dulu. Nah, ini pindah ruas ya. Pindah ruas jadi min. Angkanya juga jadi min. Oke, sekarang tinggal kita hitung nih. Ada min X sama min 2X. Jadi min 3X, lalu berarti jadi seperti ini. A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya 3 min K. Oke, sekarang kalau akarnya kita jumlahkan nih. Dapat berapa nih kalau akarnya dijumlahkan? Min ba ya, ingat min B per A. Nah B-nya berapa nih? B-nya min 3 ya, jadi nanti min ketemu min, ini harus ingat ya, min ketemu min, jadi plus ya, jadi kita dapatkan 3. Kalau dikali nih, kalau dikalikan C per A, berarti C-nya 3 min K dibagi 1, dapat 3 min K. Nah, kalau sudah, sekarang di sini diketahui X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 7. Nah, kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan ini ya, harus ingat. X1 ditambah X2 kuadrat min 2 X1 X2. Kenapa? Kalau kalian hitung di sini dikuadratkan ya, kalau kalian kuadratkan yang ini, lalu kalian kurangi, itu hasilnya bakal X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, silakan nanti coba sendiri biar lebih terbukti ya. Nah, sekarang di sini di soal X1 kuadrat plus X2 kuadrat kan sama dengan 7 ya. Dan akar itu kalau dijumlahkan, di sini kalau dijumlahkan tadi dapat 3. Kalau dikali 3 min K ya. Sekarang tinggal kita hitung nih. Nah, tinggal kita hitung, ini dapat 9, ini min 6 plus 2K.
9 kurangi 6 3. Oke, sekarang 3 pindah ruas jadi 4 ya. Jadi 2K sama dengan 4, K-nya ya 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekian dulu pembahasannya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.